Alphonse de Lamartine, tahun 1790 sampai 1869. Dia adalah seorang penyair dan politisi Prancis yang terkenal sebagai pelopor romantisisme. Dia mengatakan, jika keagungan tujuan, keterbatasan sarana, dan hasil yang luar biasa adalah 3 ukuran kejeniusannya, siapa yang bisa dibandingkan dengan Muhammad? De Lamartine, 1854, Histoire de la Turque. Mahatma Gandhi, hidup antara 1869 sampai 1948. Dia adalah pemimpin perjuangan kemerdekaan India yang mengusung prinsip ahimsa tanpa kekerasan dan satyagraha, perlawanan dengan kebenaran, yang menginspirasi gerakan hak sipil di seluruh dunia. Dia mengatakan, bukan pedang yang membawa Islam berjaya, tetapi kesederhanaan Nabi Muhammad, penghormatannya terhadap janji, serta ketulusannya kepada teman dan pengikutnya. Gandhi, 1924, Yong, India. Thomas Carlyle. Thomas Carlyle hidup antara tahun 1795 sampai 1881. Dia adalah sejarawan, penulis dan filosof Skotlandia yang terkenal dengan karyanya On Heroes, Hero Worship, and the Heroic in History, 1841, yang menekankan peran individu besar dalam membentuk sejarah. Dia mengatakan, Muhammad adalah pahlawan sejati. Saya mencintainya atas kejujuran dan ketulusannya. Dia tidak berpura-pura menjadi apapun selain dirinya sendiri. Carlyle, 1841, On Heroes, Hero Worship, and the Heroic in History. Johann Wolfgang von Goethe. Johann Wolfgang von Goethe hidup antara 1749 sampai 1832. Dia adalah sastrawan, filosof, dan ilmuwan Jerman yang terkenal dengan karyanya Faust, serta berpengaruh besar dalam gerakan romantisisme dan perkembangan sastra dunia. Dia mengatakan, Muhammad adalah tokoh besar yang penuh kebijaksanaan dan membawa pencerahan bagi umat manusia. Von Goethe, 1814, West Oslicher Divan. Montgomery Watt. Montgomery Watt hidup antara 1909 sampai 2006. Adalah sejarawan, orientalis, dan akademisi Skotlandia yang dikenal sebagai salah satu sarjana terkemuka dalam studi Islam, khususnya melalui biografi Muhammad, Prophet and Statesman. Dia mengatakan, kesuksesan Nabi Muhammad tidak hanya karena pengaruhnya sebagai pemimpin agama, tetapi juga karena dia adalah pemimpin politik dan sosial. Watt, 1953, Muhammad, Prophet and Statesman. John William Draper, hidup antara 1811 sampai 1882. Dia adalah seorang ilmuwan, sejarawan, dan filosof Amerika yang terkenal dengan karyanya History of the Conflict Between Religion and Science, 1874, yang membahas hubungan antara sains dan agama. Dia mengatakan, Muhammad adalah salah satu reformis besar yang mengangkat bangsa Arab dari kegelapan menuju cahaya. Draper, 1875, History of the Intellectual Development of Europe. Annie Besant. Annie Besant hidup antara 1847 sampai 1933. Adalah aktivis sosial, teosof, dan pemimpin gerakan kemerdekaan India yang dikenal karena perjuangannya dalam hak-hak perempuan, pendidikan, dan spiritualitas melalui teosofi. Dia mengatakan, sangat mustahil bagi seseorang yang mempelajari kehidupan dan karakter Nabi Muhammad untuk tidak merasa hormat kepadanya, salah satu utusan Tuhan yang terbesar. Besant, 1932, The Life and Teachings of Muhammad. Washington Irving. Washington Irving hidup antara 1783 sampai 1859. Adalah penulis, sejarawan, dan diplomat Amerika yang terkenal dengan cerita pendeknya Rip Van Winkle and the Legend of Sleepy Hollow, serta dianggap sebagai salah satu pelopor sastra Amerika. Dia mengatakan, Muhammad adalah pemimpin besar dengan kebijaksanaan dan visi yang mampu mengubah dunia Arab.
Irving, 1850, Life of Muhammad. Reverend Bosworth Smith, hidup antara 1839 sampai 1908, adalah sejarawan, pendidik, dan pendeta Inggris yang terkenal dengan karyanya Muhammad and Mohammedanism 1874 yang membahas kehidupan Nabi Muhammad dan Islam dari perspektif Barat. Dia mengatakan, Muhammad adalah kaisar dan paus dalam satu sosok, tetapi dia adalah paus tanpa pretensi paus dan kaisar tanpa legiun kaisar. Smith, 1874, Muhammad and Mohammedanism. Edward Gibbon, hidup antara 1737 sampai 1794, adalah sejarawan Inggris yang terkenal dengan karyanya The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, yang memberikan analisis mendalam tentang runtuhnya kekaisaran Romawi. Dia mengatakan, keberhasilan Muhammad dalam menyebarkan Islam adalah bukti atas kepemimpinannya yang luar biasa. Gibbon, 1788, The Decline and Fall of the Roman Empire. H.G. Wells, hidup antara 1866 sampai 1946, adalah penulis dan sejarawan Inggris yang dikenal sebagai pelopor fiksi ilmiah melalui karyanya seperti The War and the Worlds and the Time Machine and the Invisible Man. Dia mengatakan, dia adalah orang besar yang menyatukan bangsa-bangsa Arab dengan misi luhur. Wells, 1920, The Outline of History. George Bernard Shaw, hidup antara 1856 sampai 1950, adalah seorang dramawan, kritikus, dan penulis asal Irlandia yang terkenal dengan karya-karyanya seperti Pygmalion dan Man and Superman, serta pandangannya yang tajam tentang masyarakat, politik, dan moralitas. Shaw dikenal sebagai salah satu penulis terbesar dalam sastra Inggris dan merupakan pemenang Nobel Sastra pada tahun 1925. Dia mengatakan, Muhammad harus disebut sebagai penyelamat umat manusia. Saya percaya, jika seorang tokoh seperti dia memimpin dunia modern, dia akan membawa perdamaian dan kebahagiaan. Shaw, 1936, The Genuine of Islam. Leo Tolstoy, hidup antara 1828 sampai 1910, adalah seorang novelis, filosof, dan pemikir Rusia yang dikenal sebagai salah satu penulis terbesar dalam sastra dunia dengan karya monumental seperti War and Peace dan Anna Karenina yang mengeksplorasi tema-tema moralitas kehidupan dan transformasi pribadi. Selain karya sastra, Tolstoy juga dikenal dengan pemikiran tentang perdamaian, non-kekerasan, dan kritik terhadap gereja serta otoritas yang mempengaruhi banyak gerakan sosial dan pemikir terkenal. Dia mengatakan, ajaran Muhammad adalah panduan moral yang luar biasa dan kehidupannya adalah teladan yang sangat menginspirasi. Tolstoy, 1909, Collected Letters. Michael Hart adalah seorang fisikawan dan penulis asal Amerika yang terkenal dengan bukunya The 100, A Ranking of the Most Influential Persons in History, 1978, di mana dia menempatkan Nabi Muhammad sebagai tokoh paling berpengaruh dalam sejarah umat manusia. Hart mengakui kepemimpinan Muhammad dalam mempengaruhi peradaban dan menyatukan berbagai aspek kehidupan sosial, politik, dan agama dalam masyarakat Arab yang kemudian berkembang menjadi salah satu peradaban besar dunia. Dia mengatakan, Nabi Muhammad adalah tokoh paling berpengaruh dalam sejarah manusia, karena beliau bukan hanya pemimpin agama, tetapi juga pemimpin politik, militer, dan sosial yang membentuk sebuah peradaban besar. Hart, 1978, The 100, A Ranking of the Most Influential Persons in History. Karen Armstrong. Karen Armstrong adalah penulis dan teolog asal Inggris yang terkenal dengan karya-karyanya tentang agama dan spiritualitas, termasuk A History of God dan Muhammad, A Prophet for Our Time, yang menggali pemahaman tentang agama-agama besar dan tokoh-tokoh agama secara mendalam dan objektif. Dia mengatakan, Muhammad adalah seorang reformis sosial yang membawa perubahan besar bagi masyarakat Arab
dan mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan. Armstrong, 1991, Muhammad, A Biography of the Prophet. Stanley Lane Poole, hidup antara 1854 sampai 1931, adalah seorang sejarawan dan orientalis Inggris yang dikenal karena karyanya tentang sejarah Islam dan Timur Tengah, termasuk The Story of the Moors in Spain, dan biografi tentang Nabi Muhammad yang memuji kontribusinya dalam menyatukan dunia Arab. Dia mengatakan, Muhammad adalah manusia yang memiliki belas kasih mendalam dan dedikasi yang luar biasa terhadap tugasnya. Lane Poole, 1883, The Speeches and Table Talk of the Prophet Muhammad. Philip K. Hitti, hidup antara 1886 sampai 1978, adalah sejarawan dan orientalis Lebanon Amerika yang terkenal dengan karyanya History of the Arabs yang memberikan analisis mendalam tentang sejarah, budaya, dan peradaban Arab, serta peran penting Nabi Muhammad dalam membentuk peradaban Islam. Dia mengatakan, Muhammad adalah salah satu tokoh terbesar sepanjang sejarah yang membawa perubahan besar dalam dunia Arab. Hitti, 1970, History of the Arabs. William Durant, hidup antara 1885 sampai 1981, adalah seorang sejarawan dan filosof Amerika yang terkenal dengan karyanya The Story of Civilization. Dia mengatakan, jika kita menilai kebesaran manusia berdasarkan pengaruhnya terhadap masyarakat, Muhammad adalah salah satu tokoh terbesar yang pernah ada dalam sejarah. Durant, 1935, The Story of Civilization. James A. Michener, hidup antara 1907 sampai 1997, adalah penulis Amerika yang dikenal dengan novel-novelnya yang epik dan sejarah, seperti Tales of the South Pacific and the Source, yang menggali tema-tema sejarah, budaya, dan perkembangan peradaban. Dia mengatakan, Muhammad adalah seorang yang luar biasa dengan misi besar untuk menciptakan persatuan di Arab yang tercerai-berai. Michener, 1955, Islam, The Misunderstood Religion. Edward Said, hidup antara 1935 sampai 2003, adalah seorang akademisi, penulis dan kritikus budaya asal Palestina Amerika yang dikenal dengan karya terkenalnya Orientalism, yang mengkritik cara Barat memandang Timur dan mengungkapkan ketidakadilan serta distorsi yang terjadi dalam hubungan antara dunia Barat dan dunia Arab. Dia mengatakan, Muhammad adalah simbol kekuatan spiritual yang mengajarkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan universal. Said, 1978, Orientalism. Maxim Rodinson, hidup antara 1915 sampai 2004, adalah seorang sejarawan, sosiolog, dan orientalis Prancis yang terkenal dengan karyanya Muhammad, 1961. Dia mengatakan, Muhammad berhasil membawa transformasi luar biasa di masyarakatnya, dari suku-suku yang terpecah menjadi bangsa yang bersatu. Rodinson, 1961, Muhammad, Prophet of Islam. Arnold Toynbee, hidup antara 1989 sampai 1975, seorang sejarawan dan filosof asal Inggris yang dikenal dengan karyanya A Study of History. Dia mengatakan, Muhammad menunjukkan bagaimana agama bisa menjadi kekuatan penyatuan dalam membangun peradaban. Toynbee, 1957, A Study of History. Jules Masserman, 1903 sampai 1989, adalah seorang psikiater dan ilmuwan sosial Amerika yang terkenal dengan karyanya dalam bidang psikologi dan analisis perilaku manusia, termasuk pandangannya dalam The Greatness of Muhammad. Dia mengatakan, pemimpin besar adalah mereka yang menciptakan peradaban dan meninggalkan pengaruh positif pada umat manusia. Muhammad adalah salah satunya. Masserman, 1974, The Greatest Leaders of All Time. Ludwig Feuerbach, hidup antara 1804 sampai 1872, adalah seorang filosof Jerman yang terkenal dengan pandangannya tentang agama, khususnya dalam karya The Essence of Christianity, yang berargumen bahwa konsep Tuhan merupakan proyeksi dari keinginan dan sifat manusia
serta memberikan kontribusi penting dalam perkembangan materialisme dan ateisme modern. Dia mengatakan, Muhammad membawa nilai-nilai moral universal yang merevolusi masyarakat Arab menjadi kekuatan besar. Feuerbach, 1841, The Essence of Religion. Marshall G.S. Hodgson, 1922 sampai 1968. Dia adalah seorang sejarawan dan orientalis Amerika yang dikenal dengan karyanya The Venture of Islam, yang mengkaji sejarah peradaban Islam dan perspektif global, dan menggarisbawahi pengaruh besar Islam dalam membentuk dunia modern, baik aspek agama, budaya, maupun politik. Dia mengatakan, Muhammad adalah sosok visioner yang memahami bahwa perubahan tidak hanya memerlukan spiritualitas, tetapi juga strategi sosial dan politik. Hodgson, 1974, The Venture of Islam. Bernard Lewis, dia adalah seorang sejarawan dan ahli Timur Tengah yang terkenal karena kontribusinya dalam studi tentang sejarah Islam, politik, dan hubungan antara dunia Barat dan Timur. Dia mengatakan, ada perbedaan yang sangat jelas antara karir Muhammad dengan para pendahulunya, Musa dan Isa. Sebagaimana dicatat oleh para pengikut mereka, Musa tidak diizinkan untuk masuk ke tanah yang dijanjikan untuknya, dan dia wafat saat pengikutnya belum mau membuka tanah yang dijanjikan. Isa menurut sebagian pengikutnya disalib, dan agama Kristen tetap menjadi minoritas, kecuali sampai agama itu dipeluk oleh Kaisar Konstantin, dan dia mendukung semua orang yang memeluknya. Muhammad menaklukkan tanah yang dijanjikan untuknya. Di masa hidupnya, dia telah mencapai kemenangan dan kekuasaan dunia. Dia menggunakan kekuasaan politik sekaligus kenabian. Sebagai utusan Tuhan, dia membawa dan mengajarkan wahyu agama, tetapi di waktu yang sama, dia adalah pemimpin dari umat Muslim. Dia menyusun undang-undang, menegakkan keadilan, mengumpulkan pajak, melakukan diplomasi, mengumumkan perang, dan menciptakan perdamaian. Umat itu akhirnya berubah menjadi sebuah negara, dan dalam waktu singkat berubah menjadi sebuah imperium. Terima kasih Anda telah menonton video ini sampai habis, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya insyaAllah. Saya Muhammad Izdian Muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.